Welcome. Selamat malam Sobat Ruang Waktu. Selamat datang di channel kami, yang dimana channel kami akan melakukan penelusuran dan podcast horor. Yang dimana penelusuran tersebut kita akan menguak tentang misteri sejarah ataupun tragedi yang pernah terjadi di tempat itu. Dan dimana untuk podcast kita akan mewawancarai narasumber yang dimana mereka itu mempunyai pengalaman baik dalam pekerjaan atau pengalaman horor di saat mendaki gunung, dan masih banyak hal yang akan kita bahas di sana. Termasuk kita dan tim juga akan menyumbangkan cerita, karena kita pun punya cerita masing-masing ya dalam dunia spiritual atau pengalaman horor gitu. Kita akan nanti dikupas semua di podcastnya ya. Dan sekarang kita berada di tempat yang dimana dulunya di sini itu adalah tempat sejarah. Mungkin nanti Kang Adi yang akan menjelaskan dan tim juga akan membantu untuk menelusuri sejarah tersebut di sini. Kang Adi, selamat malam. Kita sekarang berada di mana, Kang? Ciloa. Ciloa itu di mana? Cirebon ya? Ya. Nah, di sini dulunya apa, Kang? Dulunya ini patilasan Mbak Yai Maulana. Oke. Berarti beliau itu mungkin pemuka agama di sini mungkin ya. Pemuka agama. Terus apa namanya? Yang ngeberantas ilmu hitam yang ada di daerah sini. Mungkin dulunya di sini sempat ada kabar buruk berarti di tempat ini. Kayak gitu kita lihat aja nanti. Nah, ya. Berarti di sini nih Kang, sejarahnya apa? Ada air di sini nih, apa berkhasiat kah? Apa gimana kah? Insya Allah ya, insya Allah ada hasiatnya untuk nanti ya. Katanya sih buat tahun muda, katanya ya buat biar nggak ada pamornya gitu. Oh, tuh buat sahabat-sahabat biar awet muda ya di sini tempatnya di Ciloa ini. Boleh nantilah datang ke sini lah. Terus apa lagi Kang di sini? Khasiatnya ini konon katanya ini patilasannya sebagai Muhammad Arif buat wudhu. Oh, di mata air ini nih. Oh. Ciloa itu tuh sebetulnya apa sih Kang? Mata sumbernya itu sumber mata airnya ya. Itu ada pohon loa yang tinggi dan gede. Itu sumber mata airnya dari situ. Oh, ini tuh berarti dari aliran pohon gitu. Ini saking besarnya kali ya sampai bisa bikin mata air gini nih ya. Air itu apa namanya dimanfaatin gitu sama banyak itu untuk balon. Iya, untuk mungkin dipergunakan sama masyarakat sekitar juga mungkin ya. Mungkin buat apa gitu. Berarti di sini sempat ada kiai besar mungkin ya, atau pemuka agama yang sempat singgah di sini mungkin ya. Nah, kiai besar tersebut ada makomnya di sini apa tidak? Ada. Di mana, Kang? Di atas. Kita nanti boleh. Oh, boleh kita ke sana.
lah. Boleh lah, boleh. Buat umum. Boleh kita sahabat, kita nanti coba explore ke makamnya yang sepuh di sini ya gitu. Ya, ini patilasannya. Sini ini patilasan sesepuh yang Kang Adi tadi sebut. Jadi kita nanti habis ini ke makamnya. Oke, kembali lagi nanti kita ke sana dulu, ke makamnya sambil berziarah dan mungkin kita meminta restu agar awet muda ya gitu. Oke Kang Adi, makasih banyak ya. Ayo kita lanjut ke sana Kang. Ayo. Selamat datang kembali di acara kita yang bersambung. Tadi habis dari petilasan, kita tadi tawasulan ya? Ya. Tawasulan ke makamnya Kiai Muhammad Arif. Dan alhamdulillah kita juga diterima dengan baik. Dan kita sekarang mungkin akan cerita tentang sejarah Pak Kiai tersebut mungkin ya di sini. Dan teman-teman tim sini juga ada yang sedikit tahu lah tentang sejarah di sini. Kita akan berbagi nanti untuk di sesi ini ya. Kang, Ya. kita tadi udah ke ininya Kang, ke patilasannya Kilowatt, Ya, silakan. yang air itu bisa buat saya awet muda katanya Kang. Tapi nggak niat nikah lagi Kang, nggak niat. Dia cuman pengen awet muda aja. Kelihatan pamornya. Iya, tapi kayaknya tadi habis cuci muka nggak akan menghilangkan uban saya Kang gitu, Kang tetap ada kayaknya kalau uban Kang nggak bisa membohongi bagaimana ya. Gitu Kang, kita tadi udah ke patilasannya. Mungkin saya ingin tahu Kang sejarah tentang cikal bakal adanya Ciloa gitu ya. Terus tentang karismatiknya gitu ya Pak Kiai tersebut, mungkin bisa dijelasin sama Akang. Ya, katanya kata nenek dari nenek itu cerita nenek. Ya, karena mungkin udah lama sekali ya itu. Itu Bayai Muhammad itu datangnya dari asalnya itu dari Majalengka. Dia datang sini mungkin ada bisikan gitu kata bahwa ada bisikan suruh kesini, suruh netep di sini gitu. Sampai beliau itu mempunyai istri dan mendirikan pesantren, santri gitu. Untuk apa? Untuk dulunya itu tempat ini banyak gitu, banyak banget sampai dari orang-orang dari luar Jawa gitu, dari luar daerah itu datang sini untuk meminta bantuan untuk istilahnya santet lagi. Oh, Banyak kesulitannya di sini dulu katanya. Ya tempatnya nggak jauh, di dekat desa sini gitu. Itu termasuknya itu dedongkotnya pemilikan itu ada di sini. Makanya mungkin maaf nih Kang, mungkin kita nggak usah dikasih tahu ya nama daerahnya ya, takutnya ada pihak yang tidak terima gitu. Mungkin kita samarkan aja lah nanti. Nah, itu ya alhamdulillah setelah beliau ini netap di sini gitu ya, alhamdulillah dengan karismanya, dengan ilmunya gitu, alhamdulillah kata cerita itu tambah menurun gitu, tambah menurun aura yang negatifnya itu. negatif hitam itu entah dari mananya, karena didirikan pondok pesantren. Oh, untuk mensterilkan mungkin ya, mensterilkan aura-aura yang buruknya itu mungkin ya. Nah dari situ dia mempunyai keturunan di sini, keturunan dan akhirnya mungkin keturunannya itu jadi kiai besar juga. Ya ada yang di desa sini ada, yang di Benda ada,
ada, Cikalapa ada, ya keturunan itu ya, yang istilahnya meneruskan lah, edukasinya gitu, ajaran-ajaran. Berarti dulu di sini itu mungkin ada tempat pesugihan juga mungkin Kang ya, Mungkin dulunya ya. mungkin ada tempat pesugihan atau apa namanya orang sakti yang bukan istilahnya jalurnya bukan ke Gusti Allah ya, jalurnya mungkin ke yang lainnya gitu. Istilah kasarnya sesat lah gitu. Mungkin ya sebelum Mbah masuk sini itu kali ya, Iya. masih di sini mungkin belum merdeka juga mungkin ya itu. Masih zaman-zaman kerajaan mungkin ya dulu ya. Masih iya masih para apa namanya para wali wali juga itu utusan Allah yang untuk mengamankan daerah-daerah yang ada itunya apa yang harus diamankan lah, ada ilmu hitamnya apa ajaran-ajarannya melenceng gitu. Mungkin ya itu para aulia, para apa namanya para wali, para ajengan mungkin diamanatin untuk menyebar. Ya terutamanya ini Mbah Yai Muhammad Arif mungkin menetap di sini gitu untuk mensterilkan, untuk mengamankan daerah sini. Ya kita bersyukur ya desa ini istilahnya lingkungan desa ini gitu aman dari Jadi sehat ya. atas jasa beliau. Tapi ada nggak kan yang orang-orang niat buruk kayak kesini, entah kayak minta-minta, bukan sekedar kesini untuk berziarah gitu loh, tapi minta untuk harta benda atau kita ingin jadi kaya, kan banyak tuh cerita di tempat-tempat lain tuh. Iya banyak. Ada banyak. Ada aja, tapi ya itu tertutup ya. Nggak gampang. Terus apa namanya ya syarat-syaratnya itu nggak mudah, nggak istilahnya kita diam diri di sini satu hari udah berubah Jakarta atau sekarang gitu enggak. Itu menurut zaman dulu itu harus 40 hari 40 malam katanya. Harus meditasi di suatu tempat, itu dikasih apa namanya alamat gitu untuk mendapatkan itu. Cuman ya itu mah pribadi gitu, apa namanya rahasia. Nggak istilahnya terbuka gitu, saya mau semedi di sini untuk mendapatkan ini dari mereka. Oh iya pasti ditolak ya kalau masalah gitu ya. Di sini Berarti hanya per orang aja ya itu mah ya, dia privasi gitu ya. mungkin di mana gitu tempatnya ada aja tempat-tempat yang masih sekarang juga masih ada aura negatifnya ada. Ya, karena dulunya kan daerah lingkungan sini kan penuh dengan aura negatif. Banyak banget yang istilahnya siluman-siluman yang menguasai gitu, menguasai Sini nih. daerah sini yang dikalahkan oleh Mbah Muhammad Arif. Ya tunggangannya Sakti, aja kan katanya tunggangannya aja kan harimau. Sama seperti ini ya Bang, apa yang Pajajaran tuh kan Prabu Siliwangi ya, ini sama kayak gitu ya. Atau mungkin muridnya juga? Kayaknya bukan. Oh bukan ya. Ya dulu kalau menurut kisah gitu, kalau menurut nenek itu Bayi Muhammad Arif itu ngelmunya itu ke Banten. Oh bukan dari Cirebon sendiri ya, begitu Banten ya. Ngelmunya kemana-mana termasuk Banten, terus ke Mesir ya. Gitu. Jadi ngelelanannya itu nggak satu tempat. Terus dia dapat wejangan untuk kesini itu di saat dia ada di tanah seberang, bukan di desa tempat kelahiran dia ngelanan suruh ke desa ini.
berarti nggak semata-mata beliau datang ke sini terus keinginan sendiri ya, bukan ya. Memang ditugaskan untuk ke sini ya. Gusti Allah menugaskan demikian. Ya, karena ada alasan tertentu lah ya. Memang beliau haruskan ke sini gitu. Barangkali Bang Said tahu informasi tentang Kiai di sini. Belum lama. Bang Andri, Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya kan, iya sih maksudnya banyak itu tuh kata-kata orang tua juga kan, Kiai Buyut Muhammad Arif itu termasuk orang-orang pilihan itu kan ya. ya, Terus banyak kesaksian katanya di saat dia lagi posisi lagi kehujanan, lagi melihat yang dia nggak kehujanan. oh, Itu cerita dari orang dipayungin sendiri ya. Nggak. Kalau kita secara logika mungkin nggak akan masuk akal. Kalau kita orang biasa gitu Iya. loh. Beliau kan bukan sembarangan. Ya dari situnya aja kan itu udah kelihatan secara ilmunya gitu ya, secara kesaktiannya gitu. Benar-benar waliullah dan sama Allah ke suatu tempat. Ya mungkin bukan Abah Yai Muhammad Arif aja yang ditugaskan oleh Gusti Allah untuk mengamankan suatu daerah ya kan. Jadi mungkin banyak para wali, para syuhada, para kiai, atau para ustadz untuk ditempatkan di suatu tempat buat mencerahkan warga di situ. Karena dulu kan masih mungkin minoritas ya di agama Muslim itu mungkin ya. Iya, Karena masih menyembah Karena berhala, iya. gitu. dulu kebanyakannya ya belum masuk Islam itu ya menganggapnya itu ya bangsa Hindu, bangsa Buddha itu ada di Jawa. Jawa itu ya menuhankan barang gitu, menuhankan sesuatu yang dianggap dia punya kekuatan gitu. Ya itu belum mengenal agama Islam istilahnya. Ya alhamdulillah dengan adanya ya utusan-utusan Allah yaitu berbentuk kiai, berbentuk para wali gitu. Ya alhamdulillah daerah-daerah kita dimanapun berada ya jadi tercerahkan gitu mengenal istilahnya siapa penciptanya gitu. Siapa yang harus disembah gitu. Ini kita sekilas ya Kang tentang Kiai siapa tadi itu? Bayi Muhammad Arif. Ya, baru sekilas itu Kang ya. Kita baru itu aja ya. Kiai Arif aja ya. Iya. Belum sampai Sunan Gunung Jati kita nih Kang. Belum. Tapi kayaknya udah punya karismatiknya kuat banget gitu Kang. Di sini bukan Bayi Muhammad Arif aja. Oh, ada lagi yang lain. Pinggirnya itu Abaye Ismail. Nah, Oh, itu siapa itu? hubungannya Kiai Muhammad Arif sama Kiai Haji itu hubungannya apa? Enggak ada. Cuman dia istilahnya kayak saya punya teman, saya butuh bantuan karena di sini ilmu Allah negatif itu sangat gede. Oh, Itu apa namanya? Dia butuh bantuan. Ya itu akhirnya manggil. Nah. maksudnya Mbak Ismail itu? Kawan mungkin. Oh, iya. Ibaratnya gini, pondok pesantren nih ya, Ya. berdua nah, teman. Pondok pesantren ilmu perguruan gitu. Jadi ya Bayi Ismail datang. Bantu. Begitu mungkin itu ceritanya dari apa namanya dari para nenek moyang, para keturunan di sini.
Sama ini Kang, kalau Akang ini kan tahu lah. sedikitnya mengerti tentang spiritual ya. Kalau dibilang ahli mungkin ada yang lebih profesor mungkin Kang ya. Iya, sedikit lah. Sedikit ya, sedikitnya kan mengerti ya tentang dunia spiritual gitu ya. Ada pesan nggak Kang yang disampaikan? Kita nih datang ke sini nih, karena kan kita masih awam nih dalam hal ini. Iya. Apakah ada pesan dari beliau ya atau dari penjaganya kayak untuk kita ambil kesimpulan dan jadikan kita pembelajaran maksudnya gitu loh Pak? Iya. Ada. Ada apa itu Kang? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Ya. untuk para cucu atau para keturunannya, dunia ini semakin kesana itu semakin tua katanya gitu ya. Semakin tambah istilahnya tambah cobaan istilahnya itu tambah berat untuk para cucu istilahnya keturunannya gitu. Ya siapa aja yang dengerin ya, mungkin saya juga ada keturunan lah yang dari, mohon maaf dari yang langsung dari keturunan dari Arif ya, mohon maaf. Saya cuma istilahnya memberikan ujangan lah. Dijaga akhlaknya, semakin ke depan itu para istilahnya yang menggoda kita itu kan tahu sendiri siapa. Jadi akhlak itu paling utama daripada ilmu. Ilmu tanpa akhlak itu nggak ada gunanya. Tapi akhlak dengan akhlak dan ilmu itu sangat berarti. Paling utama itu adalah akhlak sesuai ajaran Kanjeng Nabi. Jaga akhlak kalian dan jaga iman kalian, jangan sampai terjerumus ke godaan-godaan syahwat, godaan-godaan nafsu yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam penyesalan. Merinding saya Kang. Merinding. Ya mungkin pesan moralnya kan ya sangat berarti dan mungkin sangat menegur kita semua mungkin di sini ya, yang terlalu memikirkan duniawi gitu. Ya alhamdulillah setidaknya kan kita datang ke sini silaturahmi gitu ya, dan kita dikasih wejangan juga dari mbahnya gitu. Dan kita juga dibukakan nih tentang sejarahnya juga di sini. Ucapan saya terima kasih dan tim gitu kan ya. Ucapan saya terima kasih gitu untuk beliau gitu. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa memperbaiki diri masing-masing. Ya mungkin gini, ada tambahan. Mungkin dengan akhlak ya kita itu selamat. Dengan akhlak kita itu sama dimanapun gitu. Tapi kalau kita ceroboh, ya nggak akan selamat dimanapun itu. Kalau kita berakhlak, beradab, insya Allah selamat dimanapun. Mungkin gitu. Jangannya, karena akhlak itu paling mulia, katakan yang Nabi. Gimana? Selain itu ada pesan-pesan yang lain? Nah, Ya tadi udaranya seperti itu aja mungkin. Nanti saya silakan lagi. Kang Andre gimana perasaannya? Merinding dong. Merinding itu karena malam hari itu kuburan apa gimana Kang? Tahu ini aduh
Mungkin faktor cuaca bisa jadi. faktor cuaca mungkin. Saya di sini merasa aman kan. Aman nyaman. Aman. Cuman mungkin kurang kopi aja mungkin ya. Ya, bisa jadi. Ya kita bingung mau bangun siapa. Nggak ada yang jualan kopi di sini kan. Mungkin nanti kita coba menelusuri lagi ke tempat yang lain, mungkin teman-temannya yang masih berhubungan dengan Mbah Kiai ini di sini, dan mungkin tempat 14-nya lagi, karena sepertinya di sini banyak banget sih yang sejarah yang harus dikuak di sini gitu loh. Banyak keturunan-keturunannya yang istilahnya jadi ulama-ulama besar. Alhamdulillah mereka itu jadi panutan umat. Udah cukup, mungkin tunjangannya kayak seperti Ya itu udah berarti banyak bagi kami Kang, karena itu bukan sekedar peringatan aja ya ke kita ya, itu juga benar-benar menegur kita kan sebagai manusia biasa yang iya. Akal sehatnya itu kadang masih suka goyah gitu kan, kita tuh masih suka terjerumus gitu kan, termakan sama keadaan gitu kan. Ya mungkin kita akan introspeksi diri lah dengan ini, dengan kejadian ini dan dengan teguran ini. Dan alhamdulillahnya kita udah explore ke Mbah, ke makamnya Mbah langsung, ke patilasannya, dan mungkin kita akan explore di tempat lain ya, walaupun masih sekitaran sini, karena di sini juga masih banyak yang harus kita kuak misterinya di sini, dan sejarahnya juga di sini cukup kental gitu ya, terutama dalam segi agama gitu kan. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu, lancar rezeki, jangan gila dulu, harus tetap optimis bahwa kita akan hidup sejahtera. Amin. Dan terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.